Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat semuanya, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu juga di bulan Ramadan disukai memperbanyak membaca Al-Quran dan juga mentadabburinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Jibril setiap malam Ramadan datang menjumpai Rasulullah SAW untuk memudarasah Al-Quran. Mudarasah itu membacakan dan didengar oleh yang lainnya dan begitu seterusnya, dan juga mempelajarinya, mentadabburinya. Ketika kita mentadabburi Al-Quran, banyak sekali hikmah dan pelajaran yang kita petik. Di dalam Al-Quran juga ada kisah-kisah yang merupakan kisah emas. Maksudnya kisah emas ini lebih berharga daripada emas. Begitu banyaknya faedah yang kita ambil. Ada di antaranya kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu, seperti yang akan kita kisahkan pada video ini, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam dan permusuhan syaitan terhadapnya. Adam alaihissalam adalah bapak manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakannya dan memuliakannya. Allah muliakan Adam alaihissalam dengan Allah ciptakan dia langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan sempurna. Allah ciptakan dengan tangannya sebagaimana di dalam Al-Quran. Dan dia adalah manusia yang pertama. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan dia, Nabi Adam alaihissalam, di dalam surga. Surga Aden. Surga-surga seperti surga akhirat. Surga yang dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan, kemuliaan, kebaikan-kebaikan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala beri peringatan kepada Nabi Adam alaihissalam agar tidak mendekati satu pohon yang ada di sana, sebagai ujian bagi Nabi Adam, dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Nabi Adam alaihissalam keliru. Tatkala syaitan berhasil membujuk dan merayunya, syaitan waktu itu berkata kepada Nabi Adam, "Hal adulluka ala syajaratil khuld?" Hai Adam, maukah kamu aku tunjukkan kepada satu pohon kekekalan, syajaratul khuld. Al-khuld itu kekal. Apabila engkau memakannya, engkau akan kekal di sorga. Wa mulkun la yabla, dan juga kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Maksudnya jika engkau memakan itu, maka engkau akan kekal di sorga ini. Dan terus dibujuk dan dirayunya, karena iblis memang dendam sama Adam alaihissalam. Dibujuk, digoda, dirayunya. Akhirnya Adam dan Hawa alaihissalam mendekati pohon tersebut, bahkan memakan buahnya. Tatkala Nabi Adam alaihissalam dan Hawa memakan buah dari pohon tersebut yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk didekati, maka tiba-tiba tersingkaplah hijab yang menutup auratnya. Tersingkap auratnya. Tersingkap auratnya yang sebelumnya Allah tutupi dengan sitir, sitir penutup yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ada sebagian ulama mengatakan waktu itu sitirnya, penutupnya adalah cahaya atau yang lainnya. Nah, ada lagi ulama mengatakan di surga itu kan orang berapapun makan dan minum dia tidak kencing dan tidak berak, tidak buang air besar. Nah, ketika Adam dan Hawa alaihi wassalam memakan buah tersebut, maka keluarlah kotorannya.
Akhirnya karena aurat mereka sudah tersingkap, maka bergegaslah Adam dan Hawa mencari sesuatu untuk menutupi aurat tersebut. Karena fitrahnya manusia memang malu kalau auratnya terbuka. Mereka carilah daun-daun pohon-pohon pepohonan sorga untuk menutupi aurat keduanya. Para ulama peneliti menjelaskan, pada awalnya Adam dan Hawa itu auratnya tertutup. Allah berikan penutup auratnya. Dan tatkala keduanya makan dari pohon yang dilarang tersebut, tersingkaplah aurat karena kesalahan, kekeliruan yang telah diperbuat oleh mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi." Maka syaitan berhasil menyingkirkan mereka dari surga, mengeluarkan mereka dari surga dan dari kenikmatan-kenikmatan yang mereka nikmati selama ini di dalamnya. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Turunlah kalian, dan kami katakan kepada mereka, Adam, Hawa, Iblis, turunlah kalian ke bumi. Kalian satu dengan yang lainnya adalah musuh. Dan di bumilah tempat tinggal kalian serta tempat kenikmatan kalian sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, itulah dia sebab Adam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sorga dan diturunkan di muka bumi. Pelajarannya, seorang muslim wajib selalu berhati-hati dan waspada terhadap tipu daya, bujuk rayu, syaitan dan bala tentaranya. Tidak boleh tunduk kepada bujuk rayunya, godaannya. Dan yang perlu juga kita ingat, setiap kita itu ada syaitan yang selalu mengiringinya. Syaitan inilah yang menampilkan, membuat sesuatu yang buruk itu, jelek itu menjadi indah di mata kita. Dosa itu ditampilkannya seolah-olah indah, menarik, baik. Seperti yang dilakukan oleh syaitan kepada Adam alaihissalam. Maka dia buat tipu daya, dia buat makar, dia hiasi kata-kata. Padahal pohon itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati. Bahkan waktu itu dia bersumpah pula, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia bersumpah kepada keduanya, saya ini orang yang tulus kepada kalian, saya ingin menasihati kalian. Bersumpah dia demi Allah Subhanahu wa taala. Begitu syaitan, iblis ingin menyesatkan manusia. Nah, kita harus ingat bahwa setiap kita itu ada syaitan yang mengiringi selalu, mengajak kepada keburukan-keburukan dan berusaha mencegah kita dari kebaikan-kebaikan. Nah, memang itu peran iblis dalam kehidupan ini. Peran syaitan dalam kehidupan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan itu menjanjikan, memberikan janji-janji kepada manusia. Wa yumannihim, memberikan angan-angan dan impian kepada manusia. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan tidaklah janji-janji atau apa yang dijanjikan oleh syaitan itu kepada mereka melainkan tipu daya belaka, fata morgana. Jadi kisah ini intinya adalah ujian, seputar ujian kepada Adam dan Hawa serta keluarnya dia dari sorga disebabkan oleh tipu daya syaitan. Pelajarannya, kita harus waspada dari syaitan dan tipu dayanya. Tidak boleh taat, tunduk, dan harus menjauhi sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita dalam perkara-perkara yang buruk yang akhirnya menjauhkan kita dari kebaikan. Yang akhirnya, na'udzubillah, mempersulit kita kelak di yaumil qiyamah. Di hari kiamat, syaitan itu akan berlepas diri.
dari seluruh orang-orang manusia yang sudah disesatkannya. Ketika itu masing-masing hanya bisa menyesali dirinya sendiri. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna syaitana lakumul adu." Syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia musuh. Jangan jadikan teman. Dan syaitan punya bala tentara untuk menyesatkan manusia, menjerumuskan manusia dalam keburukan. Bahkan di antara bala tentaranya juga ada dari kalangan manusia sendiri yang berusaha menjerumuskan dan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus dan dari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, melindungi kita dari godaan dan tipu daya syaitan yang terkutuk. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.